perdagangan internasional dan neraca pembayaran Indonesia tahun 2025. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor semester pertama 2025 sebesar 135,41 miliar dolar Amerika, di mana dari angka ini mencatatkan neraca perdagangan surplus 19,48 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor Indonesia pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat total ekspor Indonesia mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 7,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penguatan ekspor non-migas sebesar 8,96% atau menjadi 128,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu ekspor migas mengalami penurunan sebesar 11,04% menjadi 7,03 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 4,10 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. Ini memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sehingga secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia semester pertama tahun 2025 tercatat surplus sebesar 19,48 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Menteri Perdagangan menambahkan meski tantangan global masih membayangi pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, di mana sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat hingga koperasi desa Merah Putih dipandang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, pemirsa, kinerja neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 masih mencatatkan defisit. Bank Indonesia mencatat pada kuartal 2 mencatat defisit sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dari kuartal sebelumnya yang juga mencatat defisit sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan menyampaikan, neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 2 2025 mencatat defisit 6,7 miliar dolar Amerika, meningkat dari kuartal sebelumnya yang juga mencatat defisit 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebut defisit NPI ditopang oleh defisit transaksi berjalan atau current account deficit, juga defisit transaksi modal dan finansial. Junanto mengungkapkan, current account defisit pada kuartal 2 2025 mencatatkan defisit sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,8% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit kuartal 1 yang mencapai 0,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,1% dari PDB. Meski demikian, Bank Indonesia menyebut current account defisit tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global dan harga komoditas. Perkembangan defisit transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang dan kenaikan defisit neraca pendapatan primer. Sementara itu, penurunan surplus neraca perdagangan terutama karena surplus non-minyak dan gas lebih rendah. Ekspor non-migas memang meningkat, namun impor meningkat lebih tinggi. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menurun sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada kuartal 2 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari defisit 0,4 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal sebelumnya. Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek neraca pembayaran Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.